Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya Dr. Adi W. Gunawan. Dalam kesempatan ini, saya ingin menyampaikan satu pesan penting bagi Anda orang tua. Jangan pernah mencintai anak. Jadi ceritanya begini nih. Mulai tahun 2005 sampai sekarang saya praktek sebagai hipnoterapis klinis, saya menangani sangat banyak kasus anak dan juga orang tua. Saya melihat ada satu pola konsisten dan pola ini yang akhirnya membawa saya pada satu simpulan ini, yaitu jangan pernah mencintai anak. Orang tua datang ke saya menanyakan solusi untuk masalah anak mereka. Katanya ada yang salah dengan anak mereka. Sesuai aturan main, orang tuanya jumpa saya di ruang praktek dan saya melakukan wawancara mendalam. Saya tanya pola asuh di rumah, gaya parenting mereka, bagaimana yang terjadi, kemudian berapa saudara anak ini ada di rumah, siapa yang tinggal di rumah, dan seterusnya. Saya selalu menutup dengan satu pertanyaan begini. Apakah Anda berdua benar-benar sebagai orang tua mencintai anak Anda? Jawaban mereka selalu, kami sangat mencintai anak kami. Ini versi orang tua, saya tidak percaya. Kemudian saya minta anaknya masuk. Dan saya sudah pesan ke orang tua, kalau nanti saya tanya ke anaknya, orang tua tidak boleh komentar, hanya mendengarkan. Di depan orang tuanya, saya tanya anaknya, nah, apakah kamu merasa papa mama mencintai kamu? Jawabannya apa? Tidak. Dan ini menjadi sebuah syok bagi kedua orang tua. Si mamanya mau protes, saya bilang, nah, enggak boleh. Tadi Anda sudah janji, Anda tidak akan banyak komentar. Ya. Akhirnya saya menjelaskan hal ini. Jadi ceritanya begini teman-teman. Di manakah sebenarnya gap, celah yang membuat terjadi perbedaan pandangan, pemahaman. Satu sisi orang tua sudah yakin sekali bahwa mereka sangat mencintai anak mereka. Dan biasanya saya tanya, apa buktinya? Oh, katanya saya berikan anak saya gadget, saya berikan dia liburan, saya menemani anak saya belajar setiap hari, dan seterusnya. Anak di satu sisi mengatakan dia merasa tidak dicintai. Jadi sebenarnya yang membuat masalah adalah ada satu bentuk komunikasi yang antara orang tua dan anak ini mereka tidak saling memahami. Dan orang tua selalu bertanya, apa yang salah dengan anak kami? Saya bilang ke orang tua, Anda harus mengganti pertanyaan ini dengan apa yang benar dengan anak kami. Jadi anak yang berulah, anak yang katakanlah motivasinya turun, kemudian yang bikin masalah di rumah, mungkin katanya nakal, bandel, dan seterusnya. Sebenarnya ini adalah sebuah perilaku yang ditunjukkan oleh seorang anak dengan harapan anak akan mendapat perhatian dan kasih sayang dari orang tua. Nah, anak bikin ulah, orang tua marah. Akibatnya orang tua semakin menolak memberi cinta pada anak. Dan cara mereka memberikan cinta tidak sejalan dengan apa yang anak inginkan. Analoginya seperti ini. Di dalam diri manusia ini ada dua baterai kasih. Satu baterai harus dicas oleh seorang ibu, satu baterai dicas oleh seorang ayah. Jadi, satu oleh ibu, satu oleh ayah. Ini idealnya. Dan ibu perlu mencas baterai ini sampai full 100%, demikian juga ayah sampai full 100%. Dan ini kedua orang tua harus melakukannya sungguh-sungguh. Bagaimana cara kita mencas? Ada 5+1 cara. Yang pertama adalah dengan memberikan waktu yang berkualitas pada anak. Nomor 2, dengan memberikan kata-kata dukungan, pujian. Yang ketiga adalah dengan sentuhan fisik. Yang keempat adalah dengan pelayanan. Yang kelima dengan pemberian hadiah. Dan plus satu lagi adalah dengan tatapan mata. Waktu kita berbicara dengan anak, kita menatap anaknya. Ya, matanya anak. Nah sekarang, mengapa sampai terjadi miss? Ada ibu mengatakan, saya ini menemani anak Pak Adi karena saya seorang ibu rumah tangga, saya menemani anak dari pagi sampai malam. Tapi anak tidak merasa dicintai. Nah teman-teman, dari 5 cara kita mencas baterai kasih anak ini, 5+1 ini, kalau anak masih kecil ya, anak terima semua ini. Contohnya bayi.
Bayi itu kan mendapat apa? Pujian, pasti kan dipuji-puji. Kemudian pasti mendapat pelayanan, pasti dapat pemberian hadiah. Kemudian juga dikasih waktu oleh orang tuanya. Benar nggak? Kemudian kalau orang tuanya bicara pasti dengan menatap mata. Kemudian juga dengan sentuhan fisik. Bayi dapat semua. Tapi dengan anak bertumbuh lebih besar, maka orang tua biasanya akan memperlakukan anak menurut caranya mereka. Jadi misalnya nih, ada orang tua itu cenderung memberikan waktu yang lebih banyak pada anak. Ada yang cenderung memberikan hadiah pada anak. Ada yang cenderung memberikan sentuhan fisik pada anak. Memberikan pelayanan pada anak. Dan seterusnya. Tetapi masalahnya adalah, ini bukan caranya anak merasa dia dicintai. Jadi ibu yang tadi menemani anaknya dari pagi sampai malam, dia telah melakukan semua yang terbaik, termasuk dengan pelayanan, ya, masakan anak, nemeni belajar dan seterusnya. Ternyata yang anak butuhkan ini adalah kata-kata pujian dan juga sentuhan fisik. Dan ini yang anak tidak dapatkan, sehingga anak baterainya tidak bisa dicas, baterai kasihnya. Dan anak merasa dirinya tidak dicintai. Sama dengan bapaknya. Bapak yang sibuk kerja dan hanya memberikan anak katakanlah liburan atau gadget. Padahal anak mintanya apa? Anak mintanya kata-kata pujian dan sentuhan fisik. Selama ini tidak diberikan dengan cara ini, maka anak tidak akan merasa dicintai dan baterai kasihnya akan sangat-sangat drop, sangat-sangat sedikit dayanya. Dan saat baterai kasih dayanya sudah benar-benar drop, maka anak akan berulah. Sampai sini jelas ya teman-teman ya. Jadi selalu udahlah. Apa yang kita lakukan sebagai orang tua seringkali sebenarnya dengan sepenuh hati kita mencintai, tetapi anak tidak merasa dicintai karena itu tadi. Gaya antara orang tua mencintai dan gaya antara anak merasa dicintai itu ternyata berbeda. Jadi bagaimana solusinya? Kita perlu mencas baterai kasih seorang anak mengikuti gayanya dia. Gampangnya begini. Kalau Anda pengguna handphone Android, kemudian Anda menggunakan iPhone, apakah bisa ini chargernya Android Anda pasangkan ke chargernya iPhone atau sebaliknya? Tidak mungkin bisa. Apapun yang kita mau lakukan tidak akan bisa. Kenapa? Konektornya nggak sama. Colokannya nggak cocok. Tidak bisa kita paksakan. Demikian juga anak. Jadi kita perlu tahu, kita perlu mengamati. Nah sekarang, bagaimana maksudnya dengan memberikan waktu yang berkualitas? Kalau waktu yang berkualitas, saat kita mendampingi anak, jangan main gadget. HP-nya ditaruh di samping dan berbicaralah dengan anak saling menatap mata. Oke? Jangan misalkan kalau anak ajak bicara, sebagai orang tua kita sibuk dengan gadget kita dan kita menjawab tanpa mengalihkan mata kita dari gadget. Ini ditangkap oleh anak apa? Oh ternyata gadget ini, HP ini lebih penting dari dirinya dia. Sehingga kita sebagai orang tua lebih banyak fokus pada gadget. Tidak melihat anak. Itu satu. Bagaimana dengan anak yang suka pujian? Berikan kata-kata dukungan. Bahwa kamu bisa, mama atau papa bangga dengan usaha kamu. Ya, kamu kerja keras. Kita berikan kata dia pujian. Misalkan kalau ada anak bilang, mama, gambarnya bagus nggak? Itu berarti dia minta pujian. Taruh gadgetnya, lihat gambarnya dan kasih pujian dan lihat yang spesifik apa yang bagus. Oh ini gambarnya bagus Pak, lihat ini. Lah warnanya ini indah, kombinasinya pas dan ini gambar orang ini bagus banget ya. Berikan pujian yang spesifik. Kemudian bagaimana dengan pelayanan? Ada anak yang minta ditemani, itu pelayanan. Dia ada tugas, Anda bantu dia, mengajari dia, itu pelayanan. Misalkan dia mau beli sesuatu di mall atau supermarket, Anda mengantar, itu pelayanan. Atau misalkan dia lagi belajar, Anda menawarkan, mau dibikinkan minum kah, atau dimasakkan sesuatu kah, makanan kecil ya, yang ringan, yang dia bisa makan, itu pelayanan. Jadi dalam batas yang wajar. Tapi kalau anak sudah besar, kemudian semua dikerjakan orang tuanya, itu nggak boleh. Itu bukan pelayanan itu. Itu merusak anak ya. Pemberian hadiah juga sama. Berikan hadiah yang kecil-kecil. Nggak usah yang besar-besar. Yang penting konsisten. Ini yang Anda butuhkan. Kita ngecas ini yang penting konsisten. Kita kan tidak mungkin pakai HP selama 1 minggu baru kita cas. Enggak kan? Kita casnya setiap hari. Karena kita butuh ini konsistensi. Kemudian bagaimana dengan sentuhan fisik?
Caranya adalah dengan apa? Kita, kalau anak masih kecil ya, dipeluk, dicium, dikitik-kitik, jalan digandeng. Tapi hati-hati teman-teman, ini ada beberapa orang tua lapor ke saya, ya, klien saya ini. Jadi anak mereka yang SD, khususnya yang laki ya, kalau yang perempuan gak ada masalah. Sudah besar ini, sudah SD kelas 3, kelas 4. Dan mamanya ini masih menganggap ini anak masih anak kecil. Jadi kalau di mall tuh jalannya mau digandeng. Nah, dia tidak mau. Kenapa? Dia sudah besar. Nanti kalau dia digandeng ibunya, di sekolah kalau dia dilihat temannya ya, di sekolah bisa diolok-olok. Wah, ini masih anak mama ini. Jadi dia nggak mau digandeng. Papa memperlakukan anak, berikan sentuhan fisik, mama juga lakukan hal yang sama pada anak. Jadi kita cas anak ini. Ada orang tua mengatakan, saya tidak biasa dengan cara ini. Saya bilang, bukan tidak biasa. Anda mau apa tidak melakukannya? Anda mau ngecas baterai kasih anak Anda atau tidak? Apabila baterai kasih ini sudah dicas dan penuh, anak ini akan menjadi anak yang nurut, anak yang puas dengan dirinya dia, anak yang tenang, anak yang patuh, anak yang diberitahu ini bisa memberikan respon yang baik seperti yang kita harapkan. Tadi saya sudah jelaskan bahwa ada 5+1 cara kita mencas baterai kasih anak. Teman-teman, sebagai orang tua tentu saja akan pusing ya kalau lakukan semua kan? Berita baik bagi Anda. Biasanya dalam diri anak ini akan dominan 2 biasanya. Anda cari saja yang mana yang dominan. Apakah anak lebih butuh pelayanan dan kata-kata pujian, ataukah anak lebih butuh waktu dan sentuhan fisik, ataukah anak lebih butuh pemberian hadiah dan pelayanan. Anda cari. Nanti akan ada 2 cara mencas anak yang dominan. Apabila misalnya cara mencas anak yang dominan adalah dengan pemberian waktu dan sentuhan fisik, maka yang lain-lain itu sudah, jangan terlalu fokus. Nggak usah kasih hadiah, nggak usah kasih gadget, nggak usah kasih macam-macam. Beberapa tahun lalu teman-teman, saya pernah menyelenggarakan workshop pengembangan diri untuk anak-anak. Mulai usia kurang lebih 12 sampai 17 tahun. Di salah satu sesi workshop ini, saya minta anak-anak untuk menulis apa yang benar-benar mereka harapkan atau inginkan dari kedua orang tua mereka yang selama ini mereka tidak pernah dapat. Bebas mau minta apa saja dari orang tua. Ditulis. Satu anak bisa nulis 15, 20 keinginan. Dari 80 anak ini teman-teman, setelah saya rekap, mereka tidak pernah minta uang, tidak pernah minta jalan-jalan ke luar negeri, tidak pernah minta gadget, tidak pernah minta sepatu, baju, ini itu tidak pernah. Tahu apa yang mereka minta? Kapan ya bisa sholat lagi sama ayah? Berarti ini waktu kan? Kapan ya bisa diskusi sama mama? Ini juga waktu. Kapan ya mama mau puji saya ya? Berarti kata-kata dukungan. Saya rindu untuk dipeluk oleh papa. Kapan ya bisa makan malam bersama papa mama lagi? Hal-hal yang simpel seperti ini. Jadi bukan uang, bukan macam-macam. Ini menegaskan bahwa sebenarnya yang anak butuhkan ini tidak seperti yang kita orang tua pikirkan. Nah, dari pengalaman sekian tahun ditambah data ini, akhirnya saya sampai pada satu kesimpulan. Caranya kita memberikan cinta pada anak adalah dengan 5+1 seperti yang sudah saya jelaskan. Jadi teman-teman, ini sangat penting. Apapun masalah anak, dari pengalaman saya sebagai seorang terapis dan juga yang dilakukan oleh murid-murid saya, hipnoterapis klinis, kami selalu ngecek baterai kasih anak. Kalau baterai kasihnya kosong atau sangat minim dayanya, maka kami akan mengajarkan orang tua untuk mencas baterai kasih anaknya. Dan orang tua mau tidak mau harus melakukan ini. Kenapa? Karena ini untuk kepentingan anak dan perkembangan anak. Jadi jelas teman-teman ya, banyak kasus di mana saat orang tua, saya belum melakukan apapun pada anaknya loh. Jadi setelah mereka jumpa saya, orang tua saya ajarkan teknik seperti ini, pemahaman ini, anak juga saya berikan pemahaman, orang tua pulang dengan anaknya dan mereka mempraktekkan apa yang sudah saya sarankan. Teman-teman tahu nggak? Minggu depan nggak balik dia. Oke? This is not good for business, loh saya beritahu Anda. Artinya apa? Itu harusnya ada sesi lanjutan. Tapi karena anaknya sudah berubah, biasanya ibunya yang menghubungi kantor saya,
Ibunya bilang gini, tolong sampaikan Pak Adi ya, anak kami itu sudah berubah, anak ini sudah baik, anak ini sudah nurut, anak ini sudah termotivasi lagi, mau belajar dan seterusnya dan seterusnya. Terus staf kami tanya, terus bagaimana Bu? Meeting untuk yang hari Rabu dibatalkan. Dan saya bahagia dengan kondisi ini. Kenapa? Karena ini yang kita mau. Jadi orang tua sebenarnya telah berusaha membantu anaknya, tapi karena tidak mengerti, mereka tidak bisa membantu secara benar. Hanya dengan satu tips seperti ini, orang tua telah bisa membantu anak berkembang dengan baik. Jadi sekali lagi teman-teman, jangan pernah mencintai anak, tapi pastikan bahwa anak merasa dicintai. Untuk lebih detail mengenai uraian ini, teman-teman bisa baca di buku saya, Hypnotherapy for Children. Ini buku yang sangat membantu orang tua untuk bisa memahami proses konstruksi, proses pembentukan diri seorang anak. Dan ini buku ditulis dari pengalaman saya membantu sangat banyak klien. Demikian teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya.